Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Saya akan coba membuat part 2 atau bagian 2 daripada kebohongan daripada MD ya, yang mengaku jebolan pesantren 7 tahun di Madura sekaligus sebagai guru agama pesantren. Bayangkan, guru akidah dan guru akhlak katanya. Kita bongkar kebohongannya dan saya dapat kritik itu. Pak, itu bukan Al-Baqarah, Pak, tapi as-sajadah. Oke, kita coba. Mau pakai Al-Baqarah kek, mau pakai as-sajadah kek, hancur minah, hancur dia. Tidak bisa diterima sebagai yang mengaku pesantren. Kenapa? Salahnya luar biasa ya. Kalau dia seorang seorang MTQ itu udah diskualifikasi, tidak memenuhi persyaratan, oke? Dan juga kita coba nanti wawasan ke ke Nahdiyinnya nanti dihantam oleh Alwan ya. Alwan ini yang pernah menghajar habis-habisan si Muhammad KC di channelnya Tamparagi kalau nggak salah ya. Alwan orang Muhammadiyah itu bagus, dia menghajar Muhammad KC habis-habisan sampai terpojok, sampai apa itu, istilah-istilah yang di NU dia tidak paham. Oke, nah coba itu ya, kita lihat dulu bagaimana uji tes ulang tentang bagaimana dia membaca Al-Quran, baik Al-Baqarah maupun ayat kursi, hancur semua. Dan mari di kitab kuning pun dia kewawasan kitab kuningnya nol besar, sehingga dia saya ramalkan ya dengan probabilitas tinggi gitu bahwa dia bukan seorang lulusan pesantren dan dia pun tidak bisa dengan mudahnya mengaku-ngaku mengklaim dirinya guru pesantren. Wah, jauh sekali. Mari kita lihat dulu ya bagaimana. Berbeda dengan kamu, kebenaran yang sangat benar bagi dina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim. Puji Tuhan, ya, ya. Terima Luar kasih. biasa ya. Iya, iya. Oke. Pak, bisa ini tolong bacakan satu dua ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada. Nah, di sini tidak disebutkan ya ayat apa, surat apa. Kita meraba-raba, ada dua versi. Pertama Al-Baqarah, kedua lagi As-Sajadah yang menggunakan alif lam mim dan seterusnya. Coba ya. Istilahnya tidak ada curiga, nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap, Pak. Ya, silakan Pak baca satu dua Pak. ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Menggunakan Al-Baqarah hancur ya, di sini hancur. Oke. Saya pun dikritik, Pak, itu As-Sajadah. Oke, kalau As-Sajadah kita ulang lagi. Kita coba ke As-Sajadah, hancur nggak? Kayaknya lebih hancur lagi gitu. Puji Tuhan, ya, ya. Terima Luar kasih. biasa ya. Iya, iya. Oke. Pak, bisa ini tolong bacakan satu dua ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada, istilahnya tidak ada curiga, nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap, Pak. Ya, silakan Pak baca satu Ya, dua Pak. ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Hancur ya, jelas hancur ya. Coba kita baca, lihat ya. Dia tadi saya menemukan banyak hal kesalahan di sini ya. Tangzilul kitabu, dia membaca kitabu, harusnya tangzilul kitabi. Nah, ini salah kecil. Oke, mungkin ini dimaafkan lah. Kesalahan di sini nggak ada maaf bagimu, bro. Ini Anda salah. Oke, ulang lagi, kita objektifkan. Pak, pakai fakta dong. Oke, kita fakta. Saya tidak akan menjelekkan orang kok. Pak Tony kemarin tidak akan saya jelekkan. Memang dia seorang abangan kok, belajar ngaji waktu SD. Kemudian dia masuk narkoba, jadi geng motor, masih untung dia bisa hidup. Kan gitu. Tidak akan sama apa. Tapi ini kan mengakunya apa? Pesantren. Mengakunya apa? Guru santri lagi. Guru pesantren Madura lagi. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Di sini kena nih. Tanzilul kitab Nah, la kan? raiba fihi min rabbil alamin. Di sini hancur sini.
Alladzina Ah, dah, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. hancur. Dia mengkombinasikan antara Al-Baqarah sama sajadah. Hancur dan hancur semua, oke? Nah, coba lagi sekarang dia baca lagi ayat kursi katanya. Oke, next. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita masuk di ruang interaksi, rasa memang benar-benar adalah kesaksian yang Ya, di dalam panjang, Pak. ya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya, jadi tidak ada Iya, Pak. direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha. Dia akan membaca ayat kursi ya ini ya. Allahu la ilaha. Ini bacaannya orang mukmin ini. Hati-hati kalau Anda salah ketahuan sekali tuh ya. Coba. Taruh dulu. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Pak Apa, MD. apa masih perlu yang lebih panjang, Pak? Iya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya. Ayat Jadi kursi tidak ya. ada Kita coba ya, iya, silakan cek rekayasa. ya. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa indal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah, Pak. Oke, Oke. luar biasa. Terima Sini kasih. kan kena. Sitati ayam enggak ada. Ya'lamu ma sitati ayam apa itu? Harusnya kan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' kan, dan seterusnya kan gitu. Ini apa? Ya'lamu ma bisitati ayam. Ini ayat apa yang Anda baca? Jelas ya? Pembacaan Al-Baqarah hancur, pembacaan As-Sajdah hancur, ayat kursinya hancur. Saya bilang Anda bukan seorang pesantrenan. Anda juga bukan seorang ustadz apalagi. Oke, next coba lagi sekarang debat dia dengan si Alwan ya. Bagus nih, Alwan ini pernah menghajar habis-habisan si Muhammad KC di Tamparagi ya di menit ke 48, sorry. 48 sini. Oke. Pak Alwan, silakan Pak Alwan. Selamat malam Pak Alwan. Halo Pak, selamat malam. Kedengaran ya suara saya? Oke, Pak. Iya. Kedengaran Pak, kedengaran. Terima kasih. Baik, Pak MD, Ya. di sini judulnya sangat menarik dan dengan tampilan Pak MD juga yang pakai kopiah dan mengaji juga, saya juga melihat seperti ada gejala semua berpenampilan murtadin itu berpenampilan yang seperti itu ya, yang apa istilahnya berpakai kopiah, ingin menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul muslim asli gitu ya. Pak MD, saya mau tanya, apa betul Pak MD guru pesantren ya? Iya, betul. 7 tahun Pak ngajar di pesantren. 7 tahun saya di pesantren, kalau ngajar 3 tahun. Dia 7 tahun di pesantren, 3 ngajar di pesantren. Berarti 10 tahun. Atau dia 7 tahun di pesantren, di sela-sela dia sebagai santri juga dia ngajar. Seperti tadi kan, sebagai apa ya, group teaching namanya, mengajar dengan sebagai asisten lah gitu. Kelas yang tinggi mengajari kelas yang rendah kan gitu. Ini berarti harusnya jago harusnya gitu loh. Next. Oh, ngajarnya 3 tahun. Kalau ngajarnya ngajar apa Pak? Ngajar kitab apa aja? Saya ngajar akidah, kan saya ngajar di SMA. Dia ngajar di SMA, ngajar akidah. Saya ulang lagi ya, di SMA tidak ada kurikulum akidah. Ulang lagi ya, di SMA tidak ada pelajaran akidah. Di SMA yang ada pelajaran pendidikan agama Islam bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim mungkin kalau ada siswanya 40 orang atau berapa bisa kan dibuat pendidikan agama Kristen misalkan. Tapi harus memiliki syaratnya, ada berapa puluh orang. Ada guru yang bisa mungkin membantu atau siapa kan gitu.
Di SMA tidak ada pelajaran agama Islam, tidak ada pendidikan akidah bro, yang ada pendidikan agama Islam. Oke, kalau Anda bilang, tapi kan aliyah, di aliyah itu hanya ada pendidikan hadis gitu ya, apalagi tentang ke NU-an kah? Kalau Muhammadiyah mungkin ke Muhammadiyah kan ya, atau tarikh namanya, sejarah kan, sejarah keislaman misalkan. Apalagi ilmu hadis kan gitu. Begitu, nggak ada pelajaran. Akidah tuh nggak ada. Akidah tuh bagian daripada pokok bahasan gitu loh. Pokok bahasan pelajaran agama itu sendiri. Ini jelas nih. Meragukan. Tetapi kalau dia mengajar di pesantren, ya ini. Kalau Anda di pesantren ada kan pelajaran akidah nih kan. Tapi ada pada Safinatun Najah kan ya kan udah saya bahas enggak Safinatun Najah itu ada namanya rukun iman, ada rukun Islam. Kan gitu, ada lagi sifat sifat mustahil kan gitu. Sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah itu namanya akidah. Di kitab kuning, Anda tidak menyebutkan kitabnya apa. Jelas dia ini bukan seorang santri. Oke, Anda coba lagi ya. Oh, ngajar di SMA ya. Jadi tidak berarti dia bukan pesantren, bukan ngajar pesantren, ngajar kitab gundul gitu bukan ya? Halo? Iya, bukan. Cuma Bukan ya, Ya kan? Dia ragu-ragu menyebutkan kitab gundul. Ada apa dia bilang bukan? Ketahuan dia bohong. Jawab bukannya tidak yakin. Apakah kitab gundul, Pak? Kitab gundul kitab kuning mestinya. Dia jawabnya apa? Bukan. Di pesantren Nahdiyin itu wajib menggunakan kitab gundul, bro. Ini kitab-kitabnya ini kitabnya ini. Silakan. Kan udah saya bahas kemarin enggak? Kitab gundul. Nih, kitab gundul. Dari mulai Ihya Ulumud Fathul Qorib ini yang paling tren tuh di Safinatun Najah kan gitu, dan yang main diributin sama si Muhammad KC itu banyak itu tuh. Tuh jurumiyah ini ilmunya nahwu sorof ya. Jurumiyah itu berarti orang Nahdiyin. Kamu belajar bahasa Arab pakai apa? Durusul lughah. Nah, berarti kalau ngomong durusul lughah berarti dia mungkin lulusan dari luar kan. Kalau orang santri gitu, jurumiyah gitu kan, dan seterusnya misalkan. Demikian. Wah, ini kacau sekali orang yang tidak paham masalah kesantrian dan khasanah kesantrian. Bukan. pernah mengambil itu pernah. Maksud saya yang diajar itu bukan kayak kitab gundul yang biasa diajar tradisi pesantren itu kan. Ada Bapak di pesantren bukan, ngajar bukan ya, bukan. ngajar mata pelajaran biasa ya. Iya. Halo? Oh, mata pelajaran apa itu, Pak? Kalau boleh tahu. Iya. Mata pelajaran apa, Pak, yang diajar di sekolah? Akidah. Oh, iya. Ya kan? Dia ngajari akhlak dan akidah, tapi nggak disebutkan. Pelajarannya apa? Tidak bisa. Akhlak akidah nggak ada. Di SMA itu yang ada pendidikan agama Islam. Titik. Nggak ada lagi tambahan. Kalau kita masuk ke SMA Muhammadiyah, tambah lagi. Gitu. Pendidikan agama Islam, tambah misalkan kemuhammadiyahan gitu ya. Itu berapa SKS banyak. Meskipun dia non SKS ya. Kenapa non SKS? Ada gini, nilai 9 kah 10 kah tidak mempengaruhi IP gitu ya, tidak mempengaruhi nilai gitu. Tapi dia wajib harus bisa namanya kan, tarikh atau apa juga tarikh sejarah ya. Sejarah lah, namanya tarikh gitu ya. Tarikh itu bahasa Arab. Kalau di NU berat lagi. Kalau di Madrasah Aliyah tambah lagi kan, ada masalah hadis kan gitu, Quran dan seterusnya. Ada lagi bahasa Arab, ada bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab ada. Di aliyah itu wajib. Kenapa? Dia harus targetnya kan bisa ke IAIN kan, targetnya mungkin bisa ke Al Azhar yang harus bisa berbahasa Arab gitu kan, dan pelajarannya hebat-hebat ya. Kalau saya bandingkan pelajaran aliyah itu dengan pelajaran Durusul Lughah dari Madinah University hampir sama. Itu kenapa kan Gus Dur ketika dia kuliah di mana di Kairo, dia tuh bosan. Kenapa? Saya bosan. Kenapa? Diajari lagi masalah jurumiyah lagi, masalah isim, masalah kalimah itu apa, ada isim, ada fiil kan itu, ada kataba, yaktubu, kitaban dan seterusnya, kayak gitulah, kayak gitu, fa'ala, yaf'alu, fa'lan dan seterusnya. Diajari lagi nol lagi gitu. Nah, demikian ya. Kalau kitab Al-Jurumiyah itu berarti Akhlak. iya, akidah akhlaknya itu pelajaran biasa di pesantren ya, pelajaran Depak Kementerian Agama juga saya lihat. Kalau seperti kitab Al-Jurumiyah, Amsilah Tasrifiyah, mengajar juga.
Oh tidak. Mengajar juga tidak. Kayak wazan Kalau fa'ala, fa'alu, kalau fa'al. kalau ilmu oh kalau kalau itu kan madrasah itu Pak. Seperti tasrif itu ya tidak ngajar saya. Iya, Tasrif itu ilmu nahwu. Ya, berarti dia tidak mengajar tasrif ya ilmu nahu, tapi harusnya dia sudah paham tentang, kalau dia udah masuk ke dalam markas NU harus sudah paham tentang tasrif tadi itu, ilmu nahu syaraf sudah. Kenapa? Contoh tadi ini nih, dalam kitab kuning ini saya bilang contoh tadi kan, buku yang terbitan Pak siapa ya, yang dari Muhammadiyah ya, yang dari mana, Padang Panjang kan, gampang kan, rukun Islam 1 A B C D dan seterusnya, bukunya pakai berbahasa Indonesia. Tapi kalau kitab kuning kan susah kan, babus sholah, coba bab sholat saja menggunakan bahasa Arab kan gitu, arkanul iman, rukun iman pakai bahasa Arab, nggak bisa pakai bahasa Indonesia, rukun iman bla 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 nggak bisa, arkanul iman dibahas, arkanul itu rukun, al imanu iman rukun, arkanul iman berarti rukun iman bla 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 pakai bahasa Arab semua. Itu tuh tradisi yang tak bisa dibohongi dari pesantren, bro. Anda salah, Anda meragukan ini. Oh, makanya itu kalau tidak ngajar. iya, makanya kan kadang-kadang orang salah paham, khususnya. Nah sekarang Pak MD, saya mau tanya begitu. Ketika misalnya kita bicara tentang Quran ya, laqad kafara alladziina qala innallaha huwal masih misalnya, itu diajar nggak maksudnya belajar tidak hal itu kalau kita ngajar akidah kan, salah satu akidah yang paling ditekankan itu kan bahwa Allah itu esa kan. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah juga tidak pantas menjadi manusia karena kana yakulani to'am, ibunya Isa Laisa kamitslihi syai'un. itu lain lagi. Kalau yang Lain, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang menyerupainya, sama juga dengan kufuwan ahad kan ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu sama juga dengan tadi kan, apa ya yang dia bilang itu beda sama tentang Isa. Yang dibilang Bapak ini kan sebetulnya diajari nggak tentang laqad kafarul ladzina kafir lah orang yang mengatakan Allah itu Isa Masih. Di sini jelas ya, dia ini nggak bisa ya, dari apa yang disampaikan beliau, dari bahasa Arabnya, dari Qurannya, baik Al-Baqarah kah, As-Sajadah kah, baik ayat kursi, hancur. Dia bukan seorang muslim, bahkan dia bukan seorang guru, apalagi waduh kalau guru pesantren jadi bro, apalagi pesantren 7 tahun dan guru lagi, nggak mungkin. Dari dialog dia tentang hasanah ke kitab kuningan nol besar kan gitu. Dia pun ngomong lagi, saya ngajar di SMA loh, saya ngajar akidah loh, di SMA nggak ada pelajaran akidah bro, yang ada pelajaran pendidikan agama Islam. Bagi yang beragama Islam, bagi yang non agama Islam gitu, silakan mempelajari agama sesuai agamanya masing-masing. Kalau ada guru yang Kristen misalkan, jumlah orangnya misalkan ada 20 kah, 30 dan seterusnya. Begitu, ketahuan bohongnya. Ya demikian saja saudara, Muslim menjawab mau menyampaikan tanggapan yang keduanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.